Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di rumah belajar sejarah kebudayaan Islam bersama saya, Ibu Nining. Pembahasan kita kali ini masih bertemakan Islam di Indonesia. Nah, kali ini kita akan membahas tentang biografi Wali Songo, mengenal nama asli, asal, dan peran para 9 ulama wali penyebar Islam di Jawa. Selamat menyimak. Syekh Maulana Malik Ibrahim. Maulana Malik Ibrahim atau Makdum Ibrahim As-Samarkandi diperkirakan lahir di Samarkand, Asia Tengah pada paruh awal abad 14 Masehi. Babat Tanah Jawi versi Misma menyebutkan Asmarakandi mengikuti pengucapan lidah Jawa terhadap As-Samarkandi berubah menjadi Asmarakandi. Maulana Malik Ibrahim kadang juga disebut sebagai Syekh Maghribi. Sebagian rakyat malah menyebutnya kakek bantal. Ia bersaudara dengan Maulana Ishaq, ulama terkenal di Samudra Pasai sekaligus ayah dari Sunan Giri atau Raden Paku. Ibrahim dan Ishaq adalah anak dari ulama Persia yang bernama Maulana Jumadil Kubro yang menetap di Samarkand. Maulana Jumadil Kubro diyakini sebagai keturunan ke-10 dari Sayyidina Husain, cucu Nabi Muhammad SAW. Syekh Maghribi panggilan akrabnya karena berasal dari daerah Maghribi, Afrika Utara. Adalah orang Islam pertama yang masuk ke Jawa. Maulana Malik Ibrahim pernah bermukim di Champa atau yang sekarang disebut negara Kamboja selama 13 tahun sekitar tahun 1379. Ia menikahi putri seorang raja dan memberinya 2 putra yaitu Raden Rahmat atau Sunan Ampel dan Sayyid Ali Murtado alias Raden Santri. Merasa cukup perjalanan misi dakwah di negeri itu, maka pada tahun 1392 Masehi, Maulana Malik Ibrahim hijrah ke Pulau Jawa meninggalkan keluarganya. Beberapa versi menyatakan bahwa kedatangannya disertai beberapa orang. Daerah yang ditujunya pertama kali adalah Desa Sembalo, daerah yang masih berada dalam wilayah kekuasaan Kerajaan Majapahit. Desa Sembalo sekarang adalah Desa Leran, Kecamatan Manyar, 9 km utara kota Gresik. Aktivitas pertama yang dilakukan ketika awal berdakwah adalah beliau sebagai pedagang dengan cara membuka warung yang menyediakan kebutuhan pokok dengan harga murah. Selain itu, beliau juga menyediakan diri untuk mengobati masyarakat secara gratis, yaitu sebagai tabib, yang kabarnya bahkan beliau pernah diundang untuk mengobati istri raja yang berasal dari Champa. Kakek bantal juga mengajarkan cara-cara baru bercocok tanam. Ia merangkul masyarakat bawah kasta disisilah dalam Hindu, maka sempurnalah misi pertamanya, yaitu mencari tempat di hati masyarakat sekitar yang ketika itu dilanda krisis ekonomi karena perang saudara. Setelah membangun dan menata pondokan tempat belajar agama di Leran, pada tahun 1419 Masehi, Maulana Malik Ibrahim wafat. Makamnya terdapat di Kampung Gapura, Gresik, Jawa Timur. Sunan Ampel. Pada masa kecilnya bernama Raden Rahmat. Diperkirakan lahir pada tahun 1401 di Champa. Ada 2 pendapat mengenai lokasi Champa ini. Ensiklopedia Van Nederlands Indie mengatakan bahwa Champa adalah suatu negeri kecil yang terletak di Kamboja. Pendapat lain, Raffles menyatakan bahwa Champa terletak di Aceh yang kini bernama Jempa. Menurut beberapa riwayat, orang tua Sunan Ampel adalah Ibrahim Asmarakandi yang berasal dari Champa dan menjadi raja di sana. Ibrahim Asmarakandi disebut juga sebagai Maulana Malik Ibrahim. Ia dan adiknya Maulana Ishaq adalah anak dari Syekh Jumadil Kubro. Ketiganya berasal dari Samarkand, Uzbekistan, Asia Tengah.
Sunan Ampel menginginkan masyarakat menganut keyakinan Islam secara murni. Sejarah dakwahnya. Di Kerajaan Campa, Maulana Malik Ibrahim berhasil mengislamkan Raja Campa yang akhirnya merubah Kerajaan Campa menjadi kerajaan Islam. Akhirnya, dia dijodohkan oleh Putri Campa dan lahirlah Raden Rahmat. Di kemudian hari, Maulana Malik Ibrahim hijrah ke Pulau Jawa tanpa diikuti keluarganya. Sejarah dakwahnya. Di Kerajaan Campa, Maulana Malik Ibrahim berhasil Sunan Ampel datang ke Pulau Jawa pada tahun 1443 untuk menemui bibinya Zorowati. Zorowati adalah seorang putri Campa yang menikah dengan Raja Majapahit yang bernama Prabu Kertawijaya. Sunan Ampel menikah dengan Nyai Ageng Manila, seorang putri Adipati Tuban yang bernama Arya Teja. Mereka dikaruniai 4 orang anak, yaitu Putri Nyai Ageng Maloka, Maulana Magdu Ibrahim atau Sunan Bonang, Syarifuddin atau Sunan Derajat, dan seorang putri yang kemudian menjadi istri Sunan Kalijaga. Sunan Ampel diperkirakan wafat pada tahun 1481 di Demak dan dimakamkan di sebelah barat Masjid Ampel. Sunan Ampel datang ke Pulau Jawa pada tahun 1442 Masehi untuk menemui bibinya Dorowati. Dorowati adalah seorang putri Campa yang menikah dengan Raja Majapahit yang bernama Prabu Kartawijaya. Sunan Ampel menikah dengan Nyai Ageng Manila, seorang putri dari Adipati di Tuban yang bernama Arya Teja. Mereka dikaruniai 4 orang anak, yaitu Putri Nyai Ageng Maloka, Maulana Magdu Ibrahim atau Sunan Bonang, Syarifuddin, Sunan Derajat, dan seorang putri yang kemudian menjadi istri Sunan Kalijaga. Sunan Ampel diperkirakan wafat pada tahun 1481 Masehi di Demak dan dimakamkan di sebelah barat Masjid Ampel, Surabaya. Sunan Bonang. Beliau dilahirkan pada tahun 1465 Masehi dengan nama Raden Maulana Magdu Ibrahim. Beliau adalah putra Sunan Ampel dan Nyai Ageng Manila. Bonang adalah sebuah desa di Kabupaten Jepara. Sunan Bonang diperkirakan wafat pada tahun 1525 Masehi dan dimakamkan di kota Gresik. Memusatkan dakwahnya di Tuban melalui metode dakwah menyesuaikan diri dengan kebudayaan masyarakat Jawa yang menggemari wayang dan musik gamelan. Nama-nama dewa diganti dengan nama-nama malaikat. Karya sastra Sunan Bonang banyak mengubah sastra berbentuk suluk atau tembang tamsil, antara lain Suluk Wijil yang dipengaruhi kitab As-Siddiq karya Abu Sa'id Al-Khair. Sunan Bonang juga mengubah tembang Tombo Ati yang kini masih sering dinyanyikan orang. Ada pula karya sastra dalam bahasa Jawa yang dulu diperkirakan merupakan Sunan Bonang dan oleh ilmuwan Belanda sering disebut Hetboek van Bonang atau buku Sunan Bonang. Keilmuan. Sunan Bonang terkenal dalam ilmu kebatinan. Beliau mengembangkan ilmu zikir yang berasal dari Rasulullah SAW dengan mengkombinasikan keseimbangan pernafasan yang disebut rahasia Alif Lam Mim, yang artinya hanya hamba Allah yang tahu. Sunan Bonang juga menciptakan gerakan-gerakan fisik atau jurus yang beliau ambil dari seni bentuk huruf hijaiyah yang berjumlah 28 huruf, dimulai dari alif dan diakhiri dengan huruf ya. Penekanan keilmuan yang diciptakan Sunan Bonang adalah mengajak murid-muridnya untuk melakukan sujud atau sholat dan zikir.
Hingga sekarang, ilmu yang diciptakan oleh Sunan Bonang ini masih dilestarikan di Indonesia oleh generasi dan organisasi yang bernama Padepokan Ilmu Sujud Tenaga dalam Silat Tauhid Indonesia. Sebelum kita lanjutkan pembahasan kita, Ibu ada pertanyaan? Silahkan diperhatikan. Pertanyaannya adalah, tulislah media dakwah yang digunakan para wali pada tabel berikut ini. Sunan Giri. Nama asli Raden Paku, putra dari Raden Maulana Ishak, pendiri dan pembina pesantren di Giri dengan mengkader muridnya menjadi juru dakwah yang dikirim ke Madura, Bawean, Kangean, Ternate, dan Tidore. Pendidik yang berjiwa demokratis melalui berbagai permainan yang berjiwa agama seperti jelungan, gendi virit, cublak-cublak suweng, dan ilir-ilir. Beliau diperkirakan wafat di Giri Gresik pada tahun 1506 Masehi. Di masa kecilnya, Sunan Giri berguru kepada Sunan Ampel dan berkenalan dengan Sunan Bonang. Mereka bersama-sama pergi belajar ke tanah Arab, setelah itu kembali ke Jawa, kemudian mendirikan sebuah pesantren Giri di sebuah perbukitan Sidomukti Kebomas di Jawa Timur. Dalam bahasa Jawa, Giri berarti gunung. Sejak itulah ia sebelumnya yang dikenal dengan nama Raden Ainul Yakin, kemudian masyarakat menyebutnya dengan sebutan Sunan Giri. Pesantren Giri kemudian menjadi terkenal sebagai salah satu pusat penyebaran agama Islam di Jawa. Bahkan pengaruhnya sampai ke Madura, Lombok, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Pengaruh Giri terus berkembang sampai menjadi sebuah kerajaan kecil yang disebut Kerajaan Giri Kedaton, yang menguasai wilayah Gresik dan sekitarnya selama beberapa generasi sampai akhirnya ditumbangkan oleh Sultan Agung. Sunan Derajat. Raden Qasim atau Syarifuddin adalah nama aslinya. Putra dari Sunan Ampel, dakwahnya dengan menggunakan media kultural, yakni dengan menciptakan tembang pangkur, perhatian serius pada masalah sosial dan orientasi kegotong royongan. Beliau diperkirakan wafat di Sedayu, Gresik pada abad ke-16. Sejarah singkat. Sunan Derajat bernama kecil Syarifuddin atau Raden Qasim putra Sunan Ampel terkenal cerdas. Setelah pelajaran Islam dikuasai, beliau mengambil tempat di Desa Derajat wilayah Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan. Sebagai pusat kegiatan dakwahnya sekitar abad ke-15 dan abad ke-16 Masehi. Wilayah ini menjadi otonom Kerajaan Demak selama 36 tahun. Beliau menyebarkan Islam, dikenal sebagai sosiawan yang sangat memperhatikan nasib kaum fakir miskin. Motivasinya ditekankan pada etos kerja, kedermawanan untuk mengantaskan kemiskinan dan menciptakan kemakmuran. Beliau memperoleh gelar Sunan Mayang Madu dari Raden Patah Sultan Demak I pada tahun Saka 1442 atau 1520 Masehi. Di antara filosofi-filosofi yang diajarkan oleh Sunan Derajat antara lain membangun resep Teasing Sasomo,
kita selalu membuat senang hati orang lain. Jroning suko kudu eling lan waspodo, di dalam suasana riang kita harus tetap ingat dan waspada. Laksi taning subroto tan nyipto marang pringgo bayaning lampah. Dalam perjalanan untuk mencapai cita-cita luhur, kita tidak peduli dengan segala bentuk rintangan. Maper handaning pancadriyo, kita harus selalu menekankan gelora nafsu atau hawa nafsu. Hening-hening henung, dalam diam kita akan memperoleh keheningan untuk mencapai cita-cita yang luhur. Mulyo guno ponco waktu, sesuatu bahagia lahir batin hanya bisa dicapai dengan sulalikma waktu. Dan menehono teken marang wong kang tuwa, berilah ilmu kepada orang agar menjadi pandai. Menehono busono marang wong kang bodoh, sejahterakan kehidupan masyarakat yang miskin. Dan menehono giyuk marang wong kang kodanan, memberi atau mengajari kesusilaan kepada orang yang tidak mempunyai malu. Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga diperkirakan lahir pada tahun 1450 dengan nama Raden Said. Dia adalah putra Adipati Tuban yang bernama Tumenggung Wilatikta atau Raden Sahur. Nama lain Sunan Kalijaga antara lain Lokajaya, Syekh Malaya, Raden Pangeran Tuban, dan Raden Abdurrahman. Berdasarkan satu versi masyarakat Cirebon, nama Kalijaga berasal dari desa Kalijaga di Cirebon. Pada saat Sunan Kalijaga berdiam di sana, dia sering berendam di sungai Kali atau Jaga Kali. Dalam suatu riwayat, Sunan Kalijaga disebutkan menikah dengan Dewi Saroh binti Maulana Ishak dan mempunyai 3 putra, yaitu Raden Umar Said atau Sunan Muria, Dewi Rakayuh, dan Dewi Sofiah. Ketika wafat, beliau dimakamkan di desa Kadilangu dekat kota Demak Bintoro. Makam ini hingga sekarang masih ramai diziarahi orang. Kalijaga adalah perpaduan bahasa Arab Kodizaka atau pemimpin yang menegakkan kebersihan dan kesucian. Dakwahnya intelektual dan aktual sehingga para bangsawan, cendekiawan banyak yang bersimpati kepadanya. Beliau yang mengembangkan wayang menjadi media dakwah dengan cerita bercorak Islami, mengembangkan seni suara, seni ukir, seni busana, dan seni pahat dan kesusastraan. Sejarah hidup. Pada masa hidup Sunan Kalijaga diperkirakan mencapai lebih dari 100 tahun. Beliau mengalami masa akhir kekuasaan Raja Majapahit pada tahun 1478 Masehi. Kesultanan Demak, Kesultanan Cirebon dan Banten, bahkan juga Kerajaan Pajang yang lahir pada tahun 1546, serta awal Kerajaan Mataram di bawah pimpinan Panembahan Senopati. Sejarah hidup. Kesultanan Demak di bawah pimpinan Panembahan Senopati, ia ikut pula merancang pembangunan Masjid Agung Cirebon dan Masjid Agung Demak. Tiang tatal atau pecahan kayu yang merupakan salah satu dari tiang utama masjid adalah kreasi Sunan Kalijaga. Beliau juga seorang mentor sekaligus sahabat dekat Sunan Bonang. Paham keagamaan cenderung sufistik berbasis salaf, bukan sufi pateistik pemujaan semata. Ia juga memilih kesenian dan kebudayaan sebagai sarana berdakwah. Beliau sangat toleran terhadap budaya lokal. Beliau berpendapat bahwa masyarakat akan menjauh jika diserang pendiriannya. Maka mereka selalu didekati dengan cara bertahap sambil mempengaruhi.
Maka tidak heran ajaran Sunan Kalijaga terkesan sinkretis dalam mengenal Islam. Ia menggunakan seni ukir, wayang, gamelan, serta seni suara suluk sebagai sarana dakwah. Beberapa lagu suluk ciptaannya yang populer adalah Ilir-ilir dan Gundul-gundul Pacul. Dia menggagas baju takwa, perayaan sekaten, gerebek maulud, serta lakon carangan layang Kalimosodo, Petruk Dadi Ratu, Laskap Putra Kota berupa keraton, alun-alun, dan dua beringin serta masjid yakini pula dikonsep oleh Sunan Kalijaga. Sebagian besar adipati di Jawa memeluk Islam melalui Sunan Kalijaga, antara lain Adipati Pandanaran, Kartosuro, Kebumen, Banyumas, serta Pajang. Sunan Kudus. Nama aslinya Ja'far Shadiq, menyiarkan agama di daerah Kudus dan sekitarnya. Beliau adalah ahli ilmu fikih, usul fikih, tauhid, hadis, dan tafsir. Oleh karena itu beliau dijuluki Waliul Ilmi. Penyebaran agamanya dilakukan dengan pendekatan kultural, menciptakan berbagai cerita agama, gending mijil. Sunan Kudus pernah menjabat sebagai Panglima Perang Kesultanan Demak, dan dalam masa pemerintahan Sunan Prawoto, dia menjadi penasihat bagi Arya Penangsang. Selain sebagai Panglima Perang Kesultanan Demak, Sunan Kudus juga pernah menjabat sebagai Hakim Pengadilan bagi Kesultanan Demak. Dalam melakukan dakwah penyebaran Islam di Kudus, Sunan Kudus menggunakan sapi sebagai sarana penarik masyarakat untuk datang mendengarkan dakwahnya. Sunan Kudus juga membangun Menara Kudus yang merupakan gabungan kebudayaan Islam dan Hindu yang terdapat di masjid yang disebut Masjid Menara Kudus pada tahun 1530, Sunan Kudus mendirikan sebuah masjid di Desa Kerjasan, Kudus Kulon yang kini terkenal dengan nama Masjid Agung Kudus dan masih bertahan hingga sekarang. Masjid Agung Kudus berada di alun-alun Kota Kudus, Jawa Tengah. Peninggalan lainnya adalah permintaannya kepada masyarakat untuk tidak memotong hewan kurban sapi dalam perayaan Idul Adha untuk menghormati masyarakat penganut agama Hindu dengan mengganti kurban sapi dengan memotong kurban kerbau. Pesan beliau ini masih banyak ditaati oleh masyarakat Kudus hingga sekarang ini. Sunan Muria adalah putra Sunan Kalijaga yang bernama asli Raden Umar Said. Nama kecilnya adalah Raden Prawoto. Memusatkan kegiatan dakwahnya di Gunung Muria, 18 km sebelah utara kota Kudus. Menjadikan desa-desa terpencil sebagai pusat pendakwahnya, pembelajaran agama dengan cara-cara khusus seperti kursus-kursus untuk kaum pedagang, nelayan, dan rakyat biasa. Gaya berdakwahnya banyak mengambil cara ayahnya Sunan Kalijaga. Namun, berbeda dengan sang ayah, Sunan Muria lebih suka tinggal di daerah-daerah terpencil, jauh dari pusat kota untuk menyebarkan agama Islam. Beliau bergaul dengan rakyat jelata, mengambil pelajaran sambil mengajarkan keterampilan-keterampilan bercocok tanam, berdagang, dan melaut. Sunan Muria sering kali dijadikan sebagai penengah dalam konflik internal di Kesultanan Demak pada tahun 1518 hingga 1530. Beliau dikenal sebagai pribadi yang mampu memecahkan masalah betapapun rumitnya masalah itu. Sunan Muria berdakwah dari daerah Jepara, Tayu, Juwana hingga sekitar Kudus dan Pati. Salah satu hasil dakwahnya lewat seni adalah lagu Sinom dan Kinanti. Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah adalah salah satu kelompok ulama besar Jawa yang bernama Wali Songo.
lahir di Mekah pada tahun 1448, adalah cucu Raja Pajajaran Prabu Siliwangi. Mengembangkan ajaran Islam di Cirebon, Majalengka, Kuningan, Kawali, Sunda Kelapa, dan Banten. Mendalami ilmu sejak usia 14 tahun dari para ulama Mesir. Beliau menyusul berdirinya Kesultanan Bintoro Demak, mendirikan Kesultanan Cirebon yang dikenal dengan Kesultanan Pakubuwati. Beliau adalah satu-satunya Wali Songo yang memimpin pemerintahan. Beliau memanfaatkan pengaruhnya sebagai putra Raja Pajajaran untuk menyebarkan Islam di pesisir Cirebon ke pedalaman Pasundan atau Priangan. Pada usia 89 tahun, Sunan Gunung Jati mundur dari jabatannya untuk menekuni dakwah. Beliau kemudian menyerahkan kekuasaan kepada Pangeran Pasarean. Pada tahun 1568 Masehi, Sunan Gunung Jati wafat dalam usia 120 tahun di Cirebon dan dimakamkan di Gunung Sembung, Gunung Jati, sekitar 15 km sebelum kota Cirebon dari arah barat. Demikian tadi pembahasan kita mengenai biografi Wali Songo. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.